Selamat malam. Selamat datang di ruang tenang kita, di mana kita akan melihat kembali lembaran-lembaran waktu. Malam ini, kita tidak akan mengunjungi pertempuran besar atau penobatan raja. Kita akan mengunjungi sebuah keheningan, sebuah bayangan yang bergerak melintasi dunia lebih dari 6,5 abad yang lalu. Tarik napas Anda dalam-dalam, dan mari kita bayangkan dunia pada pertengahan abad ke-14. Dunia yang belum mengenal dunia kita. Dunia yang diterangi oleh lilin dan obor, di mana suara terjauh yang Anda dengar adalah lonceng gereja di kejauhan, atau derap langkah kuda di jalanan berbatu. Itu adalah dunia yang penuh percaya, tapi juga dunia yang rapuh. Populasi Eropa telah berkembang pesat. Kota-kota seperti Paris, London, dan Florence penuh sesak. Orang-orang membangun katedral-katedral besar yang seolah menyentuh langit, sebagai bukti keyakinan mereka. Tapi dunia ini sudah lelah. Beberapa dekade sebelumnya, terjadi kelaparan hebat. Musim dingin terasa lebih panjang. Panen gagal. Kehidupan itu sulit. Namun, ritme kehidupan terus berjalan. Musim semi, musim panas, panen. Mereka tidak tahu bahwa di ujung dunia yang mereka kenal, sebuah perubahan besar sedang dimulai. Kisah kita malam ini adalah tentang maut hitam. Kita tidak akan fokus pada kengeriannya, tapi pada kisahnya, pada perjalanannya, pada bagaimana sebuah bakteri kecil, Yersinia pestis, dapat mengubah arah peradaban manusia. Jadi, pejamkan mata Anda dan biarkan pikiran Anda mengembara. Semuanya dimulai jauh sekali dari Eropa, di dataran stepa Asia Tengah yang kering dan luas, di suatu tempat di Gurun Gobi. Di sanalah Yersinia pestis hidup. Ia hidup dalam harmoni yang mematikan. Ia tinggal di dalam tubuh kutu, dan kutu-kutu itu hidup pada tikus hitam dan hewan pengerat lainnya. Selama berabad-abad, bakteri itu mungkin hanya ada di sana dalam siklus tersembunyi. Tetapi pada awal tahun 1300-an, sesuatu berubah. Mungkin iklim, mungkin kekeringan, yang mendorong hewan pengerat yang terinfeksi untuk bergerak mencari makanan baru. Dan saat mereka bergerak, mereka bertemu dengan jalur perdagangan terbesar di dunia, jalur sutra. Bayangkan karavan-karavan panjang unta-unta dan pedagang-pedagang bergerak perlahan melintasi gurun, membawa sutra, rempah-rempah, dan penumpang gelap. Tikus-tikus hitam yang terinfeksi bersembunyi di dalam karung gandum, di dalam tumpukan kain. Kutu-kutu melompat, perlahan, tak terlihat. Wabah itu mulai perjalanannya ke barat. Pada tahun 1346, wabah itu telah mencapai Laut Hitam. Ia tiba di kota perdagangan Genoa yang ramai, bernama Kaffa. Saat itu, kota Kaffa sedang dikepung oleh pasukan Mongol atau Tatar yang dipimpin oleh Jenny Beg. Pengepungan itu berlangsung lama dan melelahkan. Kemudian,
penyakit misterius itu menyerang pasukan Mongol. Para prajurit jatuh sakit dan meninggal dengan cepat. Dalam catatan sejarah, dikatakan bahwa Jenisbek dalam keputusasaan memerintahkan mayat-mayat prajuritnya yang terinfeksi untuk dilontarkan menggunakan ketapel melewati tembok kota. Itu adalah tindakan yang mengerikan, tapi mungkin tidak perlu. Wabah itu akan tetap masuk melalui tikus-tikus yang merayap di bawah gerbang. Di dalam kota Kaffa, kepanikan melanda. Para pedagang Genoa yang merupakan pelaut ulung segera berlari ke kapal-kapal mereka. Mereka mengangkat sauh dan berlayar secepat mungkin melintasi Laut Hitam menuju rumah mereka di Italia. Mereka pikir mereka sedang melarikan diri dari maut. Padahal mereka membawanya serta. Oktober 1347, pelabuhan Messina di Sisilia, 12 kapal dagang Genoa terlihat di ufuk. Penduduk kota berkumpul di dermaga menunggu barang-barang baru, menunggu kabar dari kerabat. Tapi ketika kapal-kapal itu merapat, pemandangan yang menyambut mereka adalah pemandangan yang membingungkan dan menyedihkan. Kapal-kapal itu hampir sunyi. Banyak pelaut telah tewas dalam perjalanan. Mereka yang masih hidup gemetar dengan demam tinggi dan sangat kesakitan. Tubuh mereka ditandai oleh benjolan-benjolan aneh. Benjolan hitam legam seukuran telur di ketiak, leher, dan selangkangan mereka. Mereka menyebutnya buboes. Otoritas pelabuhan dalam ketakutan yang luar biasa memerintahkan kapal-kapal itu diusir. Kapal kematian. Begitu mereka dijuluki. Kapal-kapal itu dipaksa kembali ke laut, tapi sudah terlambat. Tikus-tikus telah turun dari tali tambang kapal. Kutu-kutu telah melompat ke dermaga. Maut hitam telah tiba di Eropa. Para ilmuwan modern kini memahami apa yang tidak mereka pahami saat itu. Wabah itu memiliki 3 bentuk, 3 wajah yang menakutkan. Yang pertama, dan paling umum adalah wabah bubonik. Ini ditularkan oleh gigitan kutu. Bakteri masuk ke sistem getah bening Anda, menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan, buboes itu. Anda akan demam tinggi, muntah, dan sangat lemah. Ini mengerikan, tapi ada peluang untuk selamat. Mungkin 3 dari 10 orang bisa selamat. Lalu ada bentuk kedua, wabah pneumonik. Ini jauh lebih berbahaya. Bakteri tidak lagi di getah bening, tapi di paru-paru Anda. Dan kini, ia tidak lagi membutuhkan kutu. Ia menyebar lewat udara, berbisik, dari batuk, dari nafas orang yang terinfeksi. Jika Anda terkena wabah ini, Anda akan batuk darah, dan kematian hampir pasti terjadi. Mungkin dalam 2 atau 3 hari. Dan yang terakhir, yang paling cepat dan paling menakutkan, wabah septikemik. Bakteri masuk langsung ke aliran darah Anda dan berkembang biak di sana. Darah Anda menjadi terinfeksi. Kulit Anda akan menghitam karena pendarahan di bawahnya. Tidak ada buboes, tidak ada batuk. Anda bisa sehat di pagi hari dan meninggal sebelum matahari terbenam. Tidak ada yang selamat dari ini. Dari Sisilia, wabah menyebar seperti api di atas rumput kering. Ia mengikuti rute perdagangan. Dari Messina, yang melompat ke Genoa dan Venesia, kota-kota pelabuhan yang kaya raya. Dari sana, ia merayap ke daratan. Tahun 1348 adalah tahun kehancuran. Di Florence, Italia, kota yang indah itu hancur total. Seorang penulis bernama Giovanni Boccaccio menyaksikan kengerian itu. Dia menulis bahwa tatanan sosial telah runtuh. Hukum manusia dan hukum Tuhan seolah tak lagi berlaku. Orang-orang dalam ketakutan mereka melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Ibu meninggalkan anaknya yang sakit.
suami meninggalkan istrinya. Orang-orang yang sehat mengunci diri di rumah mereka, menolak berbicara dengan siapapun. Yang mati dibiarkan begitu saja di jalanan. Wabah itu tiba di Paris. Lalu ia menyeberangi Selat Inggris. Pada musim panas 1348, ia mendarat di sebuah pelabuhan kecil di Dorset. Dari sana, ia menyebar ke London. London adalah kota yang padat, kotor, dan sempurna untuk wabah. Dalam waktu singkat, separuh populasi kota itu lenyap. Desa-desa di pedesaan menjadi desa hantu. Domba-domba berkeliaran di perbukitan tanpa ada gembala. Ladang-ladang gandum matang dan siap panen, tapi tidak ada lagi orang yang menuainya. Dunia menjadi sunyi. Diperkirakan dalam 4 tahun yang singkat itu, antara 30 hingga 60% dari seluruh populasi Eropa meninggal dunia. Puluhan juta jiwa. Di tengah kepanikan ini, orang-orang mencari jawaban. Mereka harus tahu mengapa ini terjadi. Ilmu kedokteran saat itu tidak berdaya. Para dokter tidak mengerti tentang bakteri atau virus. Mereka percaya bahwa wabah ini disebabkan oleh miasma atau udara buruk, asap beracun yang dilepaskan dari gempa bumi atau dari posisi planet yang tidak menguntungkan. Disinilah kita melihat gambar ikonik itu, sang dokter wabah, Plague Doctor. Jubah panjang dari kulit yang dililin dan topeng yang paling menonjol, topeng berbentuk paruh burung yang panjang. Itu terlihat menakutkan, tapi itu dirancang untuk perlindungan. Mereka mengisi paruh itu dengan rempah-rempah yang wangi, cengkeh, mint, dan bunga, berharap itu akan menyaring udara buruk sebelum mereka menghirupnya. Mereka tidak tahu bahwa jubah tebal itu mungkin yang sebenarnya melindungi mereka dari gigitan kutu. Banyak orang percaya ini adalah hukuman dari Tuhan. Murka Tuhan atas dosa-dosa manusia. Gereja yang merupakan pusat kehidupan tidak bisa menghentikannya. Para pendeta, banyak dari mereka yang berani. Mereka tinggal untuk merawat yang sakit, dan mereka meninggal bersama umat mereka. Dalam keputusasaan religius ini, kelompok-kelompok ekstrim muncul. Yang paling terkenal adalah kaum flagellant, rombongan pria yang berjalan dari kota ke kota. Mereka mencambuki punggung mereka sendiri dengan cambuk kulit berduri, berjalan sambil bernyanyi, berdoa, menyiksa diri di depan umum. Berharap bahwa dengan menanggung rasa sakit ini, Tuhan akan mengampuni mereka dan menghentikan wabah. Ironisnya, perjalanan mereka dari kota ke kota justru membantu menyebarkan penyakit lebih jauh. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah, ketika ketakutan menjadi begitu besar, orang-orang mulai mencari kambing hitam. Mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Di banyak kota di seluruh Eropa, kecurigaan jatuh pada komunitas Yahudi. Desas-desus palsu beredar bahwa mereka telah meracuni sumur. Sebuah tuduhan yang tidak masuk akal, karena mereka juga mati karena wabah. Tapi kepanikan tidak butuh logika. Pogrom yang mengerikan terjadi. Ribuan orang yang tidak bersalah dibantai oleh tetangga mereka sendiri. Sebuah tragedi di dalam tragedi yang lebih besar. Akhirnya, sekitar tahun 1351, wabah besar itu mulai mereda. Bukan karena disembuhkan, tapi karena ia telah membakar habis sebagian besar bahan bakarnya. Ia telah menginfeksi begitu banyak orang, dan mereka yang selamat mungkin memiliki kekebalan alami. Dunia yang ditinggalkannya adalah dunia yang kosong, dunia yang berhantu.
tetapi juga dunia yang berada di ambang perubahan total. Maut hitam secara tidak sengaja mengakhiri abad pertengahan. Sebelum wabah, ada terlalu banyak orang dan terlalu sedikit tanah. Para petani, serf, terikat pada tanah milik tuan tanah mereka. Mereka seperti budak. Setelah wabah, segalanya terbalik. Tiba-tiba, ada terlalu banyak tanah dan terlalu sedikit orang untuk mengerjakannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para petani memiliki kekuatan. Seorang petani yang selamat bisa berkata kepada tuannya, "Bayar saya lebih mahal, atau saya akan pergi ke desa sebelah. Mereka akan membayar saya." Tatanan feodal yang kaku, yang telah berlangsung seribu tahun, hancur. Ini adalah awal dari hak-hak pekerja. Gereja juga berubah. Otoritasnya yang tadinya absolut, kini mulai dipertanyakan. Orang-orang melihat bahwa doa tidak menghentikan wabah. Ini menanam benih keraguan yang seabad kemudian akan mekar menjadi reformasi Protestan. Dan akhirnya, budaya. Seni pada masa itu menjadi terobsesi dengan kematian. Mereka menciptakan danse macabre, tarian kematian, lukisan-lukisan yang menunjukkan kerangka menari dan menyeret semua orang. Raja, paus, ksatria, petani. Sebuah pengingat yang suram bahwa di hadapan maut, semua manusia adalah sama. Maut hitam adalah tragedi yang tak terbayangkan. Sebuah bayangan yang menyelimuti dunia. Tapi itu juga adalah api yang membersihkan. Api yang membakar habis tatanan dunia lama. Dan dari abunya, secara perlahan, dunia modern mulai terbentuk. Sekarang, biarkan pikiran Anda tenang. Kisah itu telah berakhir. Sejarah telah ditutup untuk malam ini. Anda aman di tempat tidur Anda, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Biarkan keheningan dan kegelapan yang tenang membawa Anda ke dalam tidur yang nyenyak dan damai. Selamat malam.